Shalom. Hari ini kita akan renungkan Kisah Para Rasul pasal 24, teksnya ayat 1 sampai 21. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus datang kepada wali negeri Felix, dan mereka menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus sebagai penyakit sampar, seorang tokoh dari sekte. Paragraf yang kedua ayat 10 sampai 21. Paulus membela perkalanya dengan kata, "Aku menaruh pengharapan kepada Allah akan ada kebangkitan semua orang mati, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Kesimpulannya, 5 hari kemudian, Imam besar Ananias, beberapa orang tua-tua, dan pengacara bernama Tertulus datang untuk sidang pengadilan. Mereka menuduh Paulus bahwa Paulus adalah tokoh dari sekte orang Nasrani dan telah mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Tetapi Paulus membelanya diri sendiri bahwa ia tidak lebih dari 12 hari yang lalu pergi ke Yerusalem, dan ia percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabinya. Tetapi setelah membela sebentar, ia menyampaikan tentang kebangkitan orang mati, yaitu Yesus Kristus dan Injil. Paulus menyatakan kepada bangsawan-bangsawan Roma bahwa hal yang dia melakukan di bait Allah hanya menyatakan Yesus Kristus yang bangkit kembali. Ajaran tentang Allahnya: pertama, Allah menjadi Tuhan baik bagi orang Yahudi maupun bagi Paulus dan bagi kita juga. Kedua, Allah telah janji dan memberi pengharapan tentang kebangkitan orang-orang mati kepada semua orang percaya, itu baik orang Yahudi maupun orang Kristen juga. Ajaran tentang manusianya: pertama, Imam besar Ananias, beberapa orang tua-tua, dan pengacara bernama Tertulus datang kepada Felix dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus sebagai penyakit sampar, seorang tokoh dari sekte. Mereka tetap berpikir tentang Yesus sebagai sekte orang Nasrani. Kedua, Felix, wali negara, tidak memperhatikan tentang dakwaan orang-orang Yahudi dan mendengar pembelaan Paulus. Ketiga, Paulus membela dirinya sendiri. Dia baru datang ke Yerusalem dan tetap menaruh pengharapan kepada Allah akan ada kebangkitan semua orang mati. Jadi dia senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tetapi orang Yahudi mempersoalkan karena dia berkata, "Karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu." Aplikasi hari ini: pertama, jangan melawan orang-orang yang mengikut jalan Yesus untuk memberitakan Injil. Memang orang-orang Yahudinya, imam besar pun, dan orang-orang tua-tua pun, mereka melawan Yesus. Namun kita tidak boleh begitu. Kedua, tetap percaya janji Tuhan tentang kebangkitan orang-orang mati dan saksikan janji Tuhan kepada orang-orang. Itunya penting. Kalau kita tidak percaya kebangkitan orang-orang mati dan tidak memberitakan tentang janji itu, kita bukan orang Kristennya. Harus percaya dan memberitakannya. Ketiga, tetap menerima dan memakai situasi-situasi apapun sebagai kesempatan untuk penginjilan. Kita harus memakai waktu kesempatan untuk penginjilan. Jadi, PR praktik hari ini tetap memakai situasi-situasi buruk pun sebagai kesempatan untuk penginjilannya, dan saksikan tentang janji Tuhan tentang kebangkitan orang-orang mati. Inilah kewajiban kita, inilah tugas kita. Hari ini juga
Selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.